harus diperlihatkan sebagai barang bukti persidangan. Betapa saya malu dan saya nggak bisa ngambil lagi apa yang sudah tersebar. Kita harus mengungkap semua kejadian itu secara gamblang, yang dimana sebenarnya saya udah berusaha tidak mengingat itu supaya saya bisa bangkit. RUPKS dikeluarkan dari prolegnas karena alasannya terlalu rumit. Mau nunggu berapa lama lagi, berapa banyak lagi perempuan yang jadi korban kekerasan. Bak jatuh tertimpa tangga. Inilah yang dialami perempuan korban kekerasan seperti NN. Setelah alami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan mantan suami, kini NN kembali terjebak hubungan yang diiringi kekerasan. Kondisi psikologis yang tidak stabil membuat NN mudah dimanipulasi oleh kekasih barunya. Akibatnya, NN kerap menerima kekerasan baik secara fisik, ekonomi, maupun seksual. Salah satunya memotret dan merekam NN tanpa izin. Sang kekasih mengancam akan menyebarkan foto dan video tersebut jika NN mengakhiri hubungan. Yang diselingkuhi bilang kayak, kok kamu selingkuh sih? Aku kenapa kamu jadi selingkuh segala macam. Terus cowok biasanya kan kayak gini, si cowok bakal bilang kayak, ih aku kan selingkuh karena kamu tuh gak pernah ada waktu, kamu tuh sibuk, kamu lagi pernah tinggi. Selanjutnya yang kedua ada victim blaming. Jadi victim blaming itu korban yang justru disalahkan atas apa yang terjadi. Kayak misalkan nih ya, kan suka ada cewek yang maaf banget dilecehin atau diperkosa. Nah terus biasanya tuh di netizen tuh suka ngomong kayak, ah itu mah lo aja yang pakai bajunya terlalu terbuka, atau misalkan lo yang malam gitu. Terus nah efek dari itu tuh bisa bikin si korbannya jadi kayak mikir, ah iya kali ya salah gue ya, terus jadi kayak gitu, terus dia jadi nggak mau lapor ke pihak yang berwajib. Betul. Iya, efeknya tuh parah banget. Saya ikut kali ya. Nah, selanjutnya ya ada playing victim yang kayak yang disebutin Kak Beja itu. Playing victim ini perilaku yang menyalahkan kesalahan kepada orang lain. Contohnya yaitu siapa di sini yang punya adik? Banyak ya pasti. Nah, biasanya adik itu suka nyalahin kita gitu kalau buat kesalahan gitu, kayak misalkan itu bikin kesel kita, tapi dia yang nangis ngelaporin ke orang tua. Nah, bilangin ke adik kalian, Neng, eta teh victim blaming. Nah, itu contoh Masa? Makanya jelasin, victim blaming adalah gitu. Udah. Nah, jadi tolong disimak ya. Ini ada video tentang victim blaming tadi, contoh videonya. Oke. Yang pertama, kita pelaku berhenti. Misal nih, kita lagi duduk, kita lagi menuju ke suatu lokasi dan melihat ada seseorang atau ada perempuan yang mengalami pelecehan seksual. Pertama itu korban pelaku minta pelaku untuk berhenti. Misal kayak di kereta kan pasti dong dempet-dempetan gitu. Ada yang pernah naik kereta KRL tapi nemuin pelaku yang kayak gitu? Ya, ada yang pernah? Pernah jalan-jalan sama sekali. Jalan-jalan kayaknya aku ini deh, nggak pernah jalan-jalan. Pertanyaannya ada yang Ya, diangkut mungkin. Diangkut. Siapa dari
dengan cewek gak usah jauh-jauh dengan Rata. Ya ampun, terus sering abang-abang yang sering. Berarti harus berapa? Nah, jadi kalau misalnya posisinya ini kalian atau siapapun itu sebagai korban, yang pertama itu minta pelaku untuk berhenti melakukan aktivitasnya. Misal kalian lagi duduk damping-dampingan nih, ini berdua. Ini deh kak, saya minta satu. Nah, misal lagi duduk nih diangkat nih berdua gini. Bisa aja dong, bukan bisa aja ya, emang bisa gitu. Kita sebagai cowok ya, apalagi Cowok-cowok loh. ya, apalagi misal duduknya itu sebelahnya perempuan. Mulai dari sini. Dari sini. Kalian di situ harus sudah sadar. Buat tepuk tangannya. Mas, tolong diam. Jangan ngelakuin itu. Terus yang kedua, kalau misalkan memang amit-amitnya dan buruknya kejadian itu udah terjadi, coba kita ceritain sama orang terdekat. Misal sama kakak, sama paman, sama bibi, atau sama orang tua. Itu lebih Harus baik. cerita ya, harus cerita itu. Atau kalau misalkan atau kalau misalkan emang kalian sungkan untuk bercerita sama keluarga ataupun kerabat, bisa kalian cerita kalau di sekolah, misal kalian cerita ke guru BK, ke psikiater atau psikolog gitu. Itu suatu bentuk untuk pencegahan biar kalian gak trauma, biar kalian fisiknya atau mentalnya itu Biar gak jangan tenang. terlalu dipendam. Ya, biar nggak terlalu Mental. berlarut-larut di pikirkan. Terus yang ketiga itu bel pulang ya. Yang ketiga itu segera lakukan pemeriksaan kesehatan. Yang tadi jadi sesudah ataupun sebelum kalian cerita buat ke psikolog dan segala macam, kalian lebih baik itu diperiksa dulu apakah kalian mengalami gangguan jiwa karena kejadian tersebut atau traumatik dan segala macamnya. Terus yang terakhir itu laporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, sampai siapa aja, bisa ke kepolisian, bisa ke apa namanya, Komnas HAM ya. Boleh nih, Lex? Ya. Boleh kan? Boleh nih. Oke, tentang ini saya masuk ya. Ini tentang sanksi apa sih, Bos? Kalau bisa kita tadi kan sebagai korban ya. Kalau korban tadi udah dicontohin. Nah, sekarang kita sebagai saksi atau posisi dekat dengan korban seperti itu. Misalnya Teh Dewi ya, Teh Dewi lagi diganggu sama Om misalnya gitu. Apa yang harus dilakukan sama saksi? Apakah kita diem doang ya, nggak berani ya? Kalau misalnya nggak berani, kita harus cari bantuan orang lain gitu, atau minimal di videoin gitu. Ya seperti itu. Habis ya, kalau kalian yang berani, berarti langsung aja ditegur. Misalnya lagi ganggu nih, Mas jangan gitu, kasihan. Kamu ngapain gitu, atau boleh berantem gitu kalau misalnya kalian jago gelut kayak gitu. Tapi dibalik apa yang tadi kamu jelasin, ada tahapan-tahapannya. Ya, nah dialihkan dulu. Tahapannya. Misal kalian lagi ngerti nih temen atau siapapun itu, sekalipun orang yang nggak dikenal gitu kan. Nggak kenal pokoknya. Aku tuh nggak kenal deh sama si Akmal ya gitu. Cuma karena dia lagi diganggu sama Om gitu ya, aku bilangin, Mal, kemana aja kita ketemu ya. Nah gitu. Ini itu jadi bentuk salah satu pengalihan. Walaupun itu saya sama kamu itu nggak kenal gitu. Sama kayak cewek juga, Dewi gitu. Mana aja. Kan gak kenal, Ya berarti kan, gak kenal. ya kan namanya ya kita ngasih nama Ya apa aja lah pokoknya. kita nyebut siapa aja lah gitu. Mau disebut Bambang sekalipun juga nggak apa-apa. Asal bener ya Bambang ke cowok, bukan Bambang ke cewek.